Sampai di rumah tuh kosong kan. Terus Tia ke atas karena kamarnya Tia di lantai 2, abangnya nunggu di bawah. Terus pas Tia turun ke bawah, dia kaget banget gara-gara abangnya Tia tuh berdiri diem ngelihat ke arah kamar nyokapnya. Dan di depan kamar nyokapnya itu ada nyokapnya Tia dalam bentuk pocong. Depannya si kakaknya ini. Emang agak jauh sih. Di situ Tia lari kenceng banget mau keluar, tapi abangnya bilang, "Jangan lari, ini kan ibu kita." Tapi gak lama setelah itu sosok si ibunya ini hilang gitu aja. Tapi entah kenapa abangnya Tia ini ngerasa kalau nyokapnya tuh mau nyampein sesuatu ke mereka, tapi abangnya gak tahu apa, abangnya gak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian Tia dan abangnya tuh balik lagi ke rumah mereka. Kali ini abangnya Tia tuh bawa temen yang emang anak pesantren dan paham lah hal-hal mistis kayak gini. Mereka coba sholatin tuh rumahnya, didoain sampai sekitar waktu maghrib. Muncul tuh bau busuk sekitar jam 6 sore. Dan gak lama setelah itu muncul sosok nyokapnya Tia dalam bentuk pocong, muncul lagi di depan kamar nyokapnya ini. Itu benar-benar muncul dan lama banget munculnya. Tapi si sosok ini diem gitu aja Nat, Moy. Dan yang bisa dalam tanda kutip komunikasi tuh temennya abangnya si Tia ini. Kita sebut aja nama temennya tuh Agung gitu ya. Setelah akhirnya sosok nyokapnya ini hilang, Agung tuh cerita ke Tia sama abangnya. Nyokapnya tuh emang mau nyampein pesan kalau nyokapnya tuh marah banget. Dia marah sama bokapnya. Tapi Agung ngerasa kayaknya ini masalah keluarga dan makanya dia tuh gak ngulik untuk nanya ke sosok nyokapnya ini. Agung bilang kalau bisa aja nyokapnya tuh nyampein pesan lewat mimpi. Jadi coba didengar aja kalau misalkan lu mimpi, mungkin bisa dapat petunjuk. Nah Agung tuh merasa kayak karena ini masalah keluarga, dia nggak mau ikut campur lah. Tapi kalau misalkan udah tahu persoalannya apa, ya dia mau bantu gitu. Bener aja Nat, Moy. Malamnya si Tia ini mimpi kalau dia tuh disamperin sama sosok ibunya. Tapi kali ini wujud ibunya tuh wujud yang bagus, nggak kelihatan memar-memar sakit dan cantik lah ibunya. Ibunya bilang di dalam mimpinya itu kalau selama ini Tia sekolah, abangnya sekolah, adiknya sekolah, mereka hidup, mereka makan, jajan segala macem, yaitu atas ulah bapaknya dia. Ya Tia ngomong dong, lah ya emang iya kan dia bokap gua gitu. Tapi ternyata semua uang dari bokapnya itu uang haram. Bahkan ibunya ini meninggal gara-gara ditumbalin sama bapaknya sendiri. Gitu. Bapaknya pesugihan? Iya. Jadi suaminya si ibu ini, ya si bokapnya Tia itu numbalin nyokapnya Tia biar apa yang udah didapetin sama bokapnya ini tetap lancar dan mereka tetap kaya gitu loh. Tia kaget banget ngedenger hal kayak gitu dari mimpinya dia gitu loh. Ya nggak percaya dong si Tia ini, masa bapak gue tega sih numbalin istrinya sendiri gitu. Akhirnya paginya itu ditelepon lah bokapnya ini. Tia konfront ke bokapnya langsung, bener nggak kalau emang ternyata nyokapnya tuh ditumbalin sama bapaknya sendiri gitu loh. Dan Tia tuh nelpon kayak gitu agak keras ngomongnya. Tapi di seberang sana bapaknya tuh nggak mau ngaku Nat, Moy. Bapaknya bilang ya nggak mungkin kayak gitu, masa dia numbalin istrinya sendiri. Pun bokapnya ini balas dengan nada yang makin agak keras, makin ngebentak gitu loh. Tapi Nat, Moy, setelah telepon itu dan beberapa hari kemudian, akhirnya tiba-tiba aja bokapnya ini nyamperin ke rumah abangnya Tia. Bokapnya tuh ngomong kalau waktu nyetir pulang ke Jakarta naik mobil sendirian, malam-malam di jalan itu bokapnya ini disamperin sama sosok nyokapnya di dalam mobil. Tiba-tiba nyokapnya Tia ini muncul di kursi belakang dengan wujud pocong. Terus tiba-tiba muncul lagi, pindah ke kursi depan di samping bokapnya. Sampai pas udah hilang, tiba-tiba nyokapnya ini muncul jatuh kenceng banget di atas kap mobil. Hampir kecelakaan tuh bokapnya gara-gara itu. Dan atas kejadian itulah akhirnya bokapnya ini ngaku ke anak-anaknya kalau memang dia beneran numbalin istrinya sendiri. Dipanggil lah si Agung sama kakaknya Tia gitu kan. Agung bilang ya mau gak mau uang hasil semua yang didapat dari uang haram ini harus dibersihin. Tapi ya sulitnya harta yang dia udah punya tuh udah jadi barang, udah jadi rumah, udah nyampur semua gitu loh. Tapi ya gara-gara itu Tia dan abangnya mau untuk tetap ngelakuin ngebersihin hartanya dia lah, daripada gua kenapa-napa gitu kan. Akhirnya beneran tuh Nat, Moy, semua harta mereka jual,
Dan saking bencinya Tia dan abangnya ke bokapnya ini, bokap tuh ditinggal sendiri gitu aja, nggak diurusin gitu. Tia dan abangnya pun bener-bener bisa dibilang mulai dari nol lah gara-gara hal ini. Gara-gara yang mereka ya jatuh miskin gitu loh. Kena batunya juga kan mereka. Tia dan adiknya akhirnya pindah ke Bandung, abangnya dengan keluarganya dia sendiri dan ya struggle masing-masing. Sedangkan bokapnya itu sendirian. Dan terakhir dari cerita teman gua yang dia dapat kabar dari Tia, bokapnya ini masih nyari ilmu buat ngelakuin pesugihan lagi kemana-mana. Sampai akhirnya sekitar 2 tahunan lalu bokapnya ini meninggal dengan penyakit yang sama kayak nyokapnya dulu, yang memar-memar biru badannya gitu banyak. Dan bokapnya meninggal dalam keadaan sendiri, gak ada yang ngurusin dia sama sekali. Anjir, udah kayak gitu masih gak kapok buat nyari pesugihan ya? Bener. Dan yang lebih parahnya lagi, yang ditumbalin istrinya sendiri, Muy. Iya.